Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salat wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah pengajian Majelis Ta'lim Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwah fillah dimanapun berada yang mendengarkan rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, segala sanjungan, terima kasih dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebaik-baik pemberi nikmat. Segala nikmat yang kita dapatkan semuanya dari Allah. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman Islam, petunjuk hidayah, nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemudahan bisa menjalankan aktivitas pada hari ini, dan mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah mengikuti, menyimak, mendengarkan dan berusaha mengambil ibrah manfaat dari kajian harian selama 15 menit pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi, dan di sini sudah dikasih penjelasan pelajaran-pelajaran hadis oleh para ulama yang disebut dengan kitab Nuzhatul Muttaqin, yaitu para ulama Syekh Dr. Mustafa Sa'id Khin, Syekh Dr. Mustafa Buko, Syekh Muhyiddin Mistu, Syekh Ali Sirbiji dan Syekh Muhammad Amin Lutfi. Jadi hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sudah ada makna atau intisari bagaimana mengambil hikmah atau pelajaran yang disebutkan dari hadis-hadis tersebut. Kita melanjutkan hadis yang ke-55. Keutamaan zuhud di dunia. Keutamaan zuhud di dunia dan anjuran agar mempunyai sedikit harta, serta keutamaan kefakiran. Ini bab yang panjang, ada ayat-ayat yang menjelaskan ini sangat banyak, dan hadis-hadisnya juga ada 34 hadis yang sangat banyak mengenai keutamaan zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu sederhana, melepaskan diri dari penghambaan kepada harta dan kesenangan dunia. Penghambaan hanya diberikan kepada Allah semata. Ketika ditanya tentang zuhud, Rasulullah SAW menjawab, zuhud tidak berarti mengharamkan yang halal, menyia-nyiakan harta benda. Yang dimaksud dengan zuhud di dunia adalah agar apa yang ada dari Allah, apa yang dimiliki Allah, itu lebih kamu butuhkan, lebih kamu harapkan daripada apa yang ada di tangan manusia. Itu zuhud. Mengenai masalah zuhud ini ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Di sini disebutkan Imam Nawawi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها خصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemilik mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Ini surat Yunus ayat 24.
Ayat selanjutnya surat Kahfi ayat 45-46. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang terbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surah Kahfi ayat 45-46. Ayat selanjutnya surat Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surat Hadid ayat 20. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Surat Al-Imran ayat 14. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Surat Fatir ayat 5. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Surat Takatsur ayat 1-5. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Ayat-ayat seputar bab ini mengenai zuhud dan yang tadi telah disebutkan tentang masalah anjuran punya sedikit harta dan keutamaan kefakiran ini sangat banyak sekali, dan hadisnya jumlahnya juga tak terhitung lagi. Berikut ini beberapa hadis yang dapat disampaikan, dipaparkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan ada 34 hadis. Ini hadis yang pertama, An Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ilal Bahrain ya'ti bi jizyatiha faqadima bimalin minal Bahrain
Fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah fawafau salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insharaf fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum thumma qala adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal bahrain faqalu ajal ya Rasulullah. Faqal abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallah mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Muttafaq alaih. Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ke Bahrain untuk mengambil pajak dari penduduknya. Kemudian ia datang bawa harta benda dari Bahrain. Orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah lalu berkumpul dan sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung pergi, namun mereka bermaksud hendak menemuinya. Beliau tersenyum saat melihat mereka lalu bersabda, "Aku kira kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah yang membawa sesuatu dari Bahrain." Mereka menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Berbahagialah dan berharaplah kalian terhadap apa yang menggembirakan kalian. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan terhadap kalian, namun aku khawatir jika dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana telah dibentangkan bagi orang-orang sebelum kalian. Maka kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka bersaing, lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka." Imam Nawawi menjelaskan masalah bersaing atau berlomba-lomba masalah harta ini. Tanafus artinya berlomba-lomba mendapatkan sesuatu, diiringi rasa tidak suka jika orang lain mengambilnya, maka ini merupakan tingkat pertama dari hasad atau iri. Pelajaran-pelajaran hadis peringatan akan fitnah yang buruk bagi seorang yang dunia, kemewahan harta benda yang dibentangkan, yang dilimpahkan nikmat baginya. Persaingan di dunia bisa membawa kerusakan agama seseorang. Ibnu Hajar berkata, karena harta itu sesuatu yang dicintai, maka jiwa menjadi tenang dan bahagia di saat mencarinya. Hal ini membuka permusuhan yang bisa mengakibatkan pembunuhan yang membawa kehancuran. Agar seseorang tidak merasa tentram terhadap gemerlapnya dunia dan segala kesenangannya serta tidak bersaing memperebutkannya. Ini hadis yang sangat jelas dan ayat-ayat yang sangat luar biasa penjelasan mengenai hakikat arti intisari sebenarnya dari dunia. Bahwasanya dunia ini bukan saja apa yang kita lihat secara zahir, tapi juga ada hakikatnya secara batin. Bahwasanya diberikan contoh dalam ayat-ayat Al-Quran tadi, kehidupan itu seperti air hujan yang menumbuhkan tumbuhan, kemudian tumbuhan itu berbuah dan kering, layu, akhirnya habis sama sekali tidak ada. Jadi kesenangan yang menipu, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang melalaikan, dan kita disuruh berhati-hati terhadap dunia, tidak terlalu tamak, tidak rakus, tidak bersaing, merebut, menzalimi hak orang lain. Dan ada yang lebih utama untuk diperjuangkan, ada yang lebih utama untuk difokuskan, dituju, yaitu amalan-amalan itulah yang nanti akan dibawa. Segala harta kita akan segera balik nama menjadi harta warisan, menjadi milik Allah yang dibagi-bagi kepada orang lain. Kita tidak punya apa-apa, sebagaimana kita lahir tidak membawa apa-apa, maka akan pergi wafat dalam keadaan tidak membawa apa-apa sama sekali. Mudah-mudahan 15 menit ini menjadi waktu yang barokah, yang kita bisa istiqomah setiap hari mempelajari, mendengarkan ayat-ayat dan sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu, pengetahuan dan pemahaman, bisa mendapatkan manfaat dunia dan akhirat, diselamatkan dari segala musibah, bahaya, bencana dan segala hal yang tidak menyenangkan, sampai akhir hayat kita dalam keadaan yakin kepada Allah dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.